Usai pelaksanaan pilkada di 3 daerah di Provinsi Gorontalo, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Bonebolango, telah muncul lagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2022. Kandidat yang mulai digaungkan dan telah menghiasi media sosial adalah Rahmat Gobel, Ida Saida Rosli Habibi, El Nino Mohi, Nelson Pomalingo, Martin Taha, Sarif Buinga, Indra Yasin, Idris Rahim, dan Hamim Pou. Padahal pemilihan kepala daerah serentak nanti akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat 8, di mana disebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Artinya, tidak ada pilkada tahun 2022 dan 2023. Semua baru akan dilaksanakan bulan November tahun 2024. Memang, sejumlah pihak menginginkan agar pemilihan kepala daerah serentak 2024 diundur pada tahun 2027. Sedangkan untuk pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan tidak akan ada tabrakan kepentingan yang mungkin terjadi antara pusat dan daerah. Sementara itu, Komisioner KPU Republik Indonesia Ilham Saputra menjelaskan di berbagai media terkait detail rencana pengunduran pemilu serentak ke 2027, Ilham belum bisa memastikan. Dia berujar gagasan itu masih dalam tahap pembahasan awal. Demikian pula dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut hingga kini belum ada keputusan yang menunda pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ke tahun 2027. Isu mundurnya pelaksanaan pilkada tahun 2024 baru sebuah wacana dan belum pernah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Tito menjelaskan pengaturan jadwal pelaksanaan pilkada serentak akan diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 hanya 4 tahun, berakhir pada tahun 2024. Hal ini tertuang dalam pasal 201 ayat 7, di mana disebutkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Di sisi lain, Direktur Pusat Studi Kebijakan dan Anti Korupsi Universitas Negeri Gorontalo, Funco Tanipu, dalam artikelnya menjelaskan, dari sekian nama tersebut, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, dengan kekurangan yang ada, masing-masing memiliki keyakinan untuk terpilih. Sebab nama-nama di atas telah berulang kali melakukan uji coba elektoral di Gorontalo, kecuali Winarni Arfa yang belum pernah ikut pilkada sebab masih ASN. Dibandingkan dengan nama-nama yang ada, yakni Rahmat Gobel, Ida Saida Rosli Habibi, Rum Konom, Idris Rahim, Nelson Pomalingo, dan Tony Uloli, yang
pernah melakukan uji elektoral dalam skala provinsi. Sisanya baru sebatas perhelatan pilkada di tingkat kabupaten kota. Kalau diurutkan satu persatu yang telah teruji meraih suara secara personal di level provinsi, baru Rahmat Gobel, Ida Saida, Rum Kono, dan El Nino. Idris, Nelson, dan Tony memang pernah ikut pilgub, tapi perolehan suara ketiganya adalah akumulasi perolehan suara pasangan calon. Misalnya, Idris bersama Rusli Habibie, Nelson dengan almarhum David Bobihu, dan Tony Uloli bersama Gusdar Ismail. Dari keempat nama yang telah teruji secara personal, El Nino mengalami 3 kali uji elektoral dan Rum Kono 4 kali uji elektoral pada skala provinsi. El Nino pernah ikut pemilu tahun 2009 sebagai calon DPD RI. Pada tahun 2014 dan 2019, El Nino ikut pencalonan DPR RI dari Partai Gerindra. Dalam 3 kali uji elektoral tersebut, 3 kali pula dia lolos. Rum Kono sendiri 2 kali lolos, 2 kali tidak lolos. Jika dihitung perolehan suara dari beberapa nama yang secara personal pernah teruji secara elektoral, Rahmat Gobel pada pemilu tahun 2019 memperoleh suara 146.067 suara. Ida Saida memperoleh suara 98.795 suara. Kemudian Elino Mohi pada pemilu DPD RI tahun 2009 memperoleh suara 46.464 suara. Pemilu DPR RI tahun 2014, El Nino beroleh suara 37.512 suara. Kemudian pada pemilihan umum tahun 2019, El Nino naik lagi beroleh suara 67.515 suara. Dan Rum Kono pada pemilu tahun 2009 beroleh suara 68.812 suara. Kemudian pada tahun 2014, Rum Kono beroleh suara 117.831 suara. Dan pemilu 2019, ia kalah dengan Ida Saida hanya beroleh 69.587 suara. Keempat nama ini adalah sekian orang yang secara personal telah teruji pada skala provinsi. Artinya, mereka berempat sudah dikenal oleh seluruh rakyat Gorontalo karena jaringan tim sukses dan partai politik yang mereka miliki. Mereka pula yang memiliki kegiatan lintas kabupaten kota, sehingga mereka telah memiliki absen kehadiran di sampai semua desa dan kecamatan. Modal mereka berempat lebih tinggi dibanding dengan nama-nama lain. 3 nama lain yang pernah ikut kontestasi pilgub adalah Idris Rahim, Nelson Pomalingo, dan Tony Uloli. Ketiga nama tersebut pernah sama-sama bertanding pada pilgub 2011 silam. Idris Rahim Rusli Habibie meraih 264.011 suara. Almarhum David Bobihu dan Nelson Pomalingo meraih 153.252 suara. Dan Gusdar Ismail Tony Uloli meraih 183.060 suara. Idris bersama Rusli pada tahun 2017 juga memenangkan kembali pilgub dengan perolehan suara 326.131 suara. Walaupun bukan suara personal, tapi mereka bertiga
memiliki jejaring hingga semua desa di Gorontalo. Nah, kita tunggu saja nama-nama yang saya sebutkan tadi, siapa yang akan dipilih oleh rakyat. Terima kasih.